Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian semua? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan walaupun berpisah, satu hal ini tidak bisa dia lupakan tentang dirimu. Teman-teman, di topik readingan kali ini kita akan cuba menyimak ciri-ciri seseorang yang tidak dapat melupakan satu hal ini tentang dirimu walaupun kalian telah berpisah atau mulai mencari arah yang baru. Baiklah, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini. Namun perlu saya terapkan bahawa general reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Ambil sisi positifnya dan singkirkan yang negatifnya. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey teman-teman, kira-kira siapakah orang ini yang tidak dapat melupakan satu hal ini tentang dirimu? Kita cari tahu ya. Siapakah orang ini yang tidak bisa melupakan satu hal ini tentang dirimu? Siapakah dia? Siapakah orang ini yang tidak bisa melupakan satu hal ini tentang dirimu? Walaupun kalian mungkin ya telah berpisah, tidak bertemu dan tidak lagi berkomunikasi. Namun ada satu hal tentang kamu yang enggak bisa dia lupakan. Kita coba lihatkan di sini ya. Wow, teman-teman, di sini ada Crown of Sword. Saya menangkap teman-teman energi seseorang yang sangat tegas. Orang ini berpegang kepada pendiriannya. Orang yang sangat tegas ada kalanya cenderung suka mengatur ya. Dan saya juga menangkap energi seseorang yang sangat mengandalkan pikirannya. Tidak begitu memakai emosi tetapi bertindak menggunakan strategi. Nah, orangnya sangat matang, orangnya sangat bercita-cita tetapi menggunakan kepintarannya. Seperti itu ya. Usia si dia ini mungkin sepantaran, tidak jauh daripada usia kamu ataupun sedikit tua seperti itu ya. Mungkin 1-2 tahun perbezaan umur dengan umur kalian di sini. Okey, teman-teman, di sini ada Apprentice of Vessel. Ada kalanya teman-teman ya, dia mungkin bersikap keanak-anakan ataupun di sini ada dua energi yang berbeza. Beberapa di antara dia ini sama ada sepantaran atau agak berusia ya, ataupun yang lain ini mungkin jauh lebih muda daripada usia kamu. Seperti itu. Tetapi jikalau dikombinasikan kedua kartu ini, saya menangkap seseorang yang agak manja, suka bermanja dengan kamu, tetapi orang ini tegas. Dari segi pikiran teman-teman, dia sangat mengharapkan kamu. Tetapi dia tidak terlalu memakai emosinya, begitu ya. Ada sesuatu yang dia harapkan daripada kamu, seperti kasih sayang kamu, perhatian kamu. Dia masih ingin dirawat oleh kamu. Tetapi orang ini bertindak dengan tegas dan ada kalanya cenderung mengatur kamu, seperti itu ya. Kita cuba lihatkan lagi siapakah dia. Nah, di sini teman-teman, mungkin ada beberapa di sini. Mungkin juga ada beberapa di antara dia ini mempunyai talenta yang tertentu teman-teman ya. Dengan menggunakan tangannya seperti di gambar ini, mungkin tahu bagaimana cara untuk membuat tembikar, piring, mangkuk dan sebagainya ya. Seperti seorang potter. Begitu teman-teman ya. Kita akan lihat lagi. Siapakah orang ini teman-teman yang tidak dapat melupakan satu hal ini tentang dirimu? Wow, di sini ada Eight of Wands. Saya menangkap dari segi perasaan orang ini sangat tertarik banget dengan kamu ya. Kalian mungkin bertemu sewaktu kalian travelling bersama, berlibur bersama atau di tempat-tempat yang tertentu. Dan saya menangkap ya perasaan jatuh cinta dia kepada kamu ini ya berlaku dengan begitu cepat. Kerana hadir bersebelahan dengan Apprentice of Vessel. Saya menangkap dia begitu mudah tertarik dengan kamu dan jatuh cinta banget sama kamu. Sangat-sangat tertarik dengan kamu, tetapi kerana dia sangat mengandalkan logikanya, ini sesuatu yang seperti tidak dia tunjukkan. Seperti itu ya. Orangnya teman-teman sangat aktif ya dari segi lifestyle-nya, gaya hidup yang sangat aktif, ataupun orang ini cenderung suka berolahraga seperti itu ya. Kita lihat lagi. Di sini ada Six of Swords. Orang ini merupakan seseorang yang pintar dan pencinta kedamaian. Orang yang suka berdamai dengan segala situasi, tidak suka bertengkar dengan kamu, dan saya menangkap beberapa di antara dia ini ya, mungkin telah beredar
daripada masa lalunya yang cukup menyedihkan. Orang yang banyak memori di masa lalu tetapi sudah berjaya crossing over the bridge, ya, sudah berjaya meninggalkan semua masa kelamnya. Dan kini dia sangat berjiwa tenang dan ingin melakukan hal-hal yang baru. Kita lihat lagi siapakah orangnya, ya. Okey, di sini ada Three of Wands. Teman-teman, orang ini sangat bercita-cita, sangat ingin memperlihatkan, untuk melihatkan, ya, hidupnya yang maju, ingin meluaskan, ya, kondisi kehidupannya. Tidak mahu hanya berada di posisi yang serupa, tetapi dia benar-benar ingin melihatkan perkembangan di dalam hidupnya. Mungkin beberapa di antara dia di sini, ya, mempunyai perniagaannya sendiri dan dia seperti sedang cuba memperluaskan. Jikalau dia ada perusahaannya sendiri, teman-teman, saya menangkap orang ini seperti opening another branch or maybe more branch, ya, seperti membuka cawangan yang lain, seperti itu. Ingin memperluaskan bisnesnya, perniagaannya, dan beberapa di antara kalian di sini, ya, ada kalanya terpaksa bertahan seperti ini kerana ini mungkin hubungan jarak jauh. Nah, seperti itu, teman-teman, ya. Bottom of the deck di sini, Justice. Saya menangkap orangnya adalah orang yang cukup adil, orang yang sangat saksama. Orang ini, teman-teman, adalah orang yang penuh dengan pertimbangan. Orangnya pemikir, tidak akan bertindak tanpa memikir. Segala sesuatu itu akan dihitungkan dengan baik sebelum dia mencapai sebuah keputusan. Dan beberapa di antara dia di sini yang lainnya, ya, mungkin juga terlihat masih terikat kepada sebuah pernikahan. Mungkin belum selesai dengan pernikahan dulu, ataupun dia masih terikat kepada sebuah pernikahan. Beberapa sahaja, tidak semua, guys, ya. Kartu Justice ini merepresentasikan zodiak Libra. Seperti itu, ya. Kita akan lihat lagi. Pertanyaan seterusnya, guys. Seperti apakah emosi dia ke kamu detik ini? Seperti apakah emosi dia ke kamu detik ini? Ada satu hal tentang kamu yang tidak pernah dia lupakan. Seperti apakah emosi dia ke kamu detik ini? Chariot. Wow. Saya menangkap seperti seseorang yang ingin datang mencari kamu, ya. Dia cukup penasaran detik ini dan seperti sama ada ingin kembali berkomunikasi atau datang secara langsung untuk bertemu dengan kamu. Dan dia merasakan ini sesuatu yang perlu dia upayakan kerana ada niat di hatinya untuk melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Dia merasakan mungkin, ya, hubungan kalian sedang stuck, tidak banyak pergerakan dan dia perlu lakukan sesuatu. Sama ada ingin ataupun ada niat untuk datang secara langsung ke arah kamu, ataupun saya menangkap seperti memang ada niat, guys, untuk melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Detik ini entah kenapa dari tadi, ya, ketika memegang kartu ini, ya, saya menangkap energinya yang sedang seperti terburu-buru, agak kelam kabut, ya, seperti really rushing towards you. Benar-benar ingin datang ke arah kamu dengan cepat. Kalau boleh datang dengan segera. Entah kenapa, ya, mungkin kerana gambar ini, ya, saya melihat ada sesuatu yang ingin dia ungkapkan, maka dia perlu datang dengan segera untuk mengungkapkan ini kepada kamu. Mungkin ada sesuatu niat di hatinya yang perlu dia beritahu kepada kamu, maka dia perlu datang dengan segera. Nah, ini emosinya ke arah kamu, ya, detik ini. Seperti apakah pula emosi kamu ke dia detik ini? Apakah kamu juga seperti terburu-buru? Ada hal yang ingin kamu beritahu si dia? Kita cuba lihatkan, ya. Champion of Coins. Wow, di sini saya melihat, teman-teman, ya, kamu benar-benar tidak bisa melupakan orang ini. Kamu cukup setia mencintai dia, walaupun kamu menyedari, ya, perjalanan cinta kalian ini cukup panjang dan ada kalanya cukup membosankan. Tetapi kamu tetap bertahan, tetap bersabar. Kerana saya menangkap kamu tulus mencintai si dia, walaupun terlihat dengan jelas, ya, kebanyakan daripada kalian di sini, ya, cinta jarak jauh, berjauhan dengan satu sama lainnya. Tetapi ini sesuatu yang sudah kamu fahami, ya, sejak dari awal lagi, maka kamu bertahan. Saya menangkap kamu benar-benar tulus mencintai orang ini, walaupun pergerakan hubungan kalian ini, ya, terlalu perlahan. Menurut kamu, ya, ini sesuatu yang perlu diperjuangkan, maka ini mungkin menjelaskan sedikit mengapa dia terburu-buru ingin datang mencari kamu. Di sini kamu sudah cukup lama bertahan, sudah cukup lama bersabar, banyak perkara tentang dia yang tidak pernah kamu lupakan. Nah, bukan dia saja, teman-teman, ya, yang mengingati satu hal ini tentang kamu, tetapi kamu juga tidak berganjak pergi. Ketika kamu ingin putuskan, ingin move on, kamu masih memikirkan dia.
kerana ada ketulusan cinta yang hadir di hati kamu untuk orang ini. Beberapa di antara kamu yang lain ya, seperti mengalihkan energi ini dengan bekerja, mengalihkan segala fokus ini supaya tidak terlalu memikirkan dirinya dengan bekerja. Itu yang saya tarik di sini, teman-teman ya. Bottom of the deck ada Champion of Sword. Daripada energi kartu Champion of Sword ini, teman-teman, saya menangkap ada seseorang yang terburu-buru, bukan saja menuju ke arah kamu, tetapi ingin mengkomunikasikan sesuatu. Ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Mungkin teman-teman ya, ada kebenaran yang terungkap, sesuatu yang perlu dia jelaskan kepada kamu. Ini dalam kondisi yang cukup impulsif ya. Jikalau dikombinasikan kartu ini dengan kartu di pihak si dia, ini seperti sikap yang terburu-buru, ingin datang memperjuangkan kamu lagi dengan memulakan sebuah komunikasi. Daripada kartu ini ya, saya menangkap dia yang seperti ada perkara atau banyak perkara yang ingin dia bualkan. Sesuatu yang mungkin sudah lama tertahan, sesuatu yang sudah dia pikirkan dengan masak-masaknya, dan kini dia terburu-buru untuk menyampaikannya ungkapan-ungkapan ini kepada kamu. Seperti itu ya. Baik teman-teman, kita perlu lihat dengan lebih jauh lagi di sini. Seperti apakah ciri-ciri seseorang ini yang tidak pernah melupakan satu hal ini tentang dirimu? Kita cuba lihatkan di sini ya, siapakah orang ini? Siapakah dia? Seseorang yang tidak bisa melupakan satu hal ini tentang dirimu sehinggalah detik ini. Okey teman-teman, di sini ada kartu thought ya, ataupun awareness. Saya menangkap seperti ada kesedaran yang terwujud ya di pikiran si dia baru-baru ini tentang kamu. Sesuatu yang menyedarkan dia akan satu perkara. Dan saya menangkap orang ini kerana dia seorang yang sangat mengandalkan logikanya, sering memikirkan hal ini dengan sebaik mungkin. Seperti daripada kartu thought ini ya, saya melihat seperti seseorang yang ingin melakukan satu lompatan yang cukup positif di hubungan kalian berlandaskan kesedaran yang dia dapatkan. Orang ini orangnya pemikir guys. Orangnya bijak, orangnya pemikir, dan segala sesuatu itu seperti saya katakan tadi akan dihitung sebaik mungkin sebelum dia membuat keputusannya. Kita lihat lagi siapakah orangnya. Okey, di sini ada resurrection. Recklessness. Ya, ini seperti tindakan tadi ya, tindakan yang terburu-buru dan ada kalanya kurang berhati-hati, bertindak dengan cara yang cukup hasty, terburu-buru, kelam kabut sehingga gagal untuk memperlihatkan ya poin-poin yang penting. Seperti saya tak tahu teman-teman, orang ini sama ada memberikan saya gambaran ya, orang yang terburu-buru, orang yang cukup impulsif, atau dia ini ya cenderung berubah-ubah. Fickle-minded person, orang yang sebentar lagi begini, selepas 2 minit akan merubah pikirannya. Nah, fickle-minded person teman-teman ya, orangnya sering merubah-rubah pikirannya. Kita akan lihat lagi ya. Maka tindakan si dia ni ada kalanya terburu-buru. Tidak menitik beratkan ya apa yang penting, apa yang tidak, seperti itu. Di sini teman-teman, saya menangkap dia seseorang yang banyak menghabiskan waktu ya, cukup nyaman sekali ketika berada di rumah. Dia sangat suka kenyamanan di rumah. Orang rumahan tidak suka terlalu banyak menghabiskan waktu di luar ya, dan dia merasakan rumah itu merupakan sebuah tempat di mana dia dapat berehat, benar-benar menjadi dirinya sendiri, dan dia sangat nyaman di rumah. Saya menangkap beberapa di antara dia mungkin memiliki ya rumah yang cukup besar, atau dia mewarisi rumah daripada keluarganya. Orang yang mewarisi harta, begitu teman-teman ya. Ada momen magic yang berlaku di antara kalian, sesuatu yang tidak pernah dia lupakan. Nah, ini mungkin salah satunya ya, hal tentang kamu yang tidak pernah dia lupakan. Kita akan lebih ke arah itu nanti, tetapi di sini seperti ada momen magic yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia. Ada perkataan Halloween, mungkin kalian pernah ya celebrate Halloween together. Jikalau ini memang bukan budaya kita guys ya, mungkin ini berkaitan dengan 31st of October, tanggal 31 Oktober. Saya tidak tahu teman-teman, ini mungkin ya tarikh lahir si dia atau bulan lahir kamu. Orang yang berzodiak 31st of October ini lebih ke arah Scorpio ya guys. Ini lebih ke arah Scorpio. Ini mungkin tarikh lahir kamu, ini mungkin ulang tahun si dia.
31 Oktober. Seperti itu ya. Jikalau kalian tidak pernah menghabiskan atau celebrate ya Halloween together, ini mungkin momen yang seperti saya sebutkan tadi, tanggal 31 Oktober. Tanggal-tanggal yang penting seperti ini ya, yang ada kaitan dengan kamu dan dia. Momen magic yang pernah diluangkan bersama. Okey teman-teman, di sini ada Sparrow. Saya menangkap teman-teman, orang ini sering menyukarkan atau menyulitkan kondisi hubungan kamu ini. Ada kalanya sering membuatkan kamu pusing ya, memberikan kamu banyak masalah. Mungkin masalah yang berkaitan dengan pekerjaannya, perusahaannya, turut diceritakan kepada kamu. Dia tidak pernah datang dan tidak memberikan kamu stres itu. Nah, saya menangkap seperti itu ya. Orang ini cenderung membuatkan kamu stres. Mungkin dengan sikapnya yang cukup tegas, suka mengatur, dan ada kalanya menceritakan ya segala stres di tempat kerjanya yang secara tidak langsung akan melibatkan kamu. Setiap kali dia datang kepada kamu, teman-teman, pasti akan diceritakan masalah di tempat kerjanya. Stres-stres yang berlebihan yang turut dia ketika diceritakan kepada kamu membuatkan kamu in trouble, stres ya, seperti itu. Baik teman-teman, di sini ada inner child. Beberapa di antara dia di sini masih lagi ada memori yang berkaitan dengan inner child. Sama ada inner child yang terluka atau sesuatu yang tidak dapat dia lupakan. Nah, di sini saya tidak tahu teman-teman, mungkin ada yang anak yatim piatu di sini ya, maafkan saya, ataupun dia mungkin tidak pernah dapat merasakan ya dibesarkan oleh orang tuanya. Dia mungkin dibesarkan oleh orang lain. Dan saya melihat ada banyak inner child yang terluka di dalam dirinya. Nah, jikalau dia orang yang ada pasangan, ada keluarga, ada anak, saya merasakan dia akan berikan yang terbaik kepada anaknya. Kepada mana-mana satu anak sahaja teman-teman ya, anak kamu, anak dia, anak orang lain, dia turut akan menitik beratkan itu. Kerana dia memiliki ya trauma di inner child-nya. Inner child yang penuh dengan trouble, kesulitan ya sewaktu dia membesar seperti itu. Maka dia akan sangat prihatin terhadap anak-anak. Menitik beratkan segala sesuatu, bersikap cukup bertanggungjawab, menjadi seorang provider yang baik kepada anak-anaknya. Begitu. Okey teman-teman, di sini ada Firefly. Dia juga merupakan seorang yang suka memerhati ya, observant person teman-teman. Sangat suka memerhatikan kamu dan sering memerhatikan apa yang terjadi di sekitar kalian, seperti itu. Dia cenderung memikir, cenderung memerhatikan, dan dia hanya akan berbicara jikalau mendapat orang yang tepat untuk berbicara, seperti itu. Tidak akan berbicara dengan semua orang. Hanya orang yang tepat untuk berbicara ya, yang mungkin selaras dengan pemikirannya. Nah, dia akan bercerita dengan orang yang sepemikiran. Seperti itu teman-teman ya. Ciri-ciri yang lainnya, saya menangkap detik ini ya, ada perubahan di energi hubungan kalian. Sesuatu yang berubah dengan dirinya atau sesuatu yang berubah dengan diri kamu. Mungkin orang ini cenderung menarik diri atau banyak mendiamkan kamu ya akhir-akhir ini. Sesuatu yang membuatkan kamu menebak-nebak apa yang sedang terjadi. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Apakah satu hal tentang kamu yang paling tidak dapat dia lupakan sehinggalah hari ini? Nah, kita terus ke tema ya. Apakah satu hal tentang kamu yang dia tidak dapat lupakan sehinggalah hari ini? Sama ada kalian masih lagi bersama ataupun sudah tidak berkomunikasi atau sudah berpisah. Apakah satu hal tentang kamu yang sehinggalah hari ini tidak dapat dia lupakan? Satu hal tentang kamu ya. Bergerak untuk menarik kartu ini ya. The Hanged One. Wow. Ini benar-benar seperti menjawab soalannya ya. The Hanged One ataupun The Hangman. Ada sesuatu yang tidak selesai dengan kamu di sini ya. Hubungan kalian ini seperti unfinished business yang tidak diputuskan atau diselesaikan dengan cara yang baik. Di kala itu ya, hubungan ini digantungkan. Kalian mungkin berpisah atas satu pengorbanan. Maka ketika ada seseorang yang perlu berkorban untuk menarik diri, maka ini menjelaskan teman-teman, perkara yang seperti ini yang memerlukan kita untuk berkorban demi melepaskan sebuah hubungan atau seseorang yang kita cintai, itu bukanlah mudah ya. Jikalau kamu diposisikan seperti ini atau dia terpaksa melepaskan kamu, mengorbankan hubungan ini atas alasan-alasan yang tertentu, maka ini satu perkara yang tidak bisa dia lupakan tentang kamu, kerana dia terpaksa menarik diri. Ini bukan atas kehendak hati, tetapi atas kehendak situasi. Seperti itu ya. Kartu yang pertama ini seperti benar-benar menjawab ke tema ya. Kita akan lihat lagi teman-teman. Satu hal tentang kamu yang tidak dapat dia lupakan sehinggalah hari ini.
Saya lebih melihatkan kartu ini sebagai hubungan yang perlu dikorbankan. Mungkin ada seseorang yang perlu memilih antara pekerjaan, keluarganya atau kamu atau pasangannya, sehingga terpaksa menggantungkan hubungan kalian. Nah, ketika dilepaskan dengan cara ini, sudah pasti teman-teman, ada hal tentang kamu yang tidak dapat dia lupakan. Kita akan cuba lihat lagi Satu hal tentang kamu yang tidak dapat dia lupakan sehinggalah hari ini. Wow, Ace of Sword. Orang ini berfikir terus tentang kamu sering memikirkan kamu hampir setiap hari. Walaupun dia setegas apa sekalipun, walaupun hubungan kalian ini sudah terputus, tetapi dari segi pemikirannya, ada gambar kupu-kupu guys. Ini seperti seseorang yang tegas, energy divine masculine, tetap ditemani dengan energy divine feminine. Kemanapun dia pergi, dengan ketegasan yang seperti ini, pasti ada kelembutan yang mengikuti, yaitu kamu. Orang ini teman-teman, kemanapun dia pergi pikirannya pasti akan tertumpu dengan kamu. Pasti akan mengarahkan energinya lagi dan lagi ke arah kamu. Ketika dia memikirkan kamu seperti ada kelembutan yang benar-benar melembutkan hatinya, membuatkan dia merasa bahagia dan tidak mahu berpisah dengan kamu. Tetapi kerana bersebelahan dengan The Hanged One, kalian sudah pun terpisah ada yang menarik diri. Tetapi dengan cara yang seperti ini, seperti saya katakan tadi, pengorbanan, membuatkan ini satu hal yang tidak dapat dia lupakan tentang kamu. Ini adalah kerana hubungan kalian ini tidak diselesaikan dengan cara yang baik, tidak diputuskan dengan cara yang baik. Ace of Wands, wow. Kamu ada banyak ace di sini Ace of Swords dan Ace of Wands. Dari segi pemikiran, daripada segi niat dan nekatnya, ini sangat tertumpu kepada kamu. Jikalau hati dari segi tindakan dan pemikiran sangat tertumpu kepada kamu teman-teman, maka ini menjelaskan mengapa dia tidak bisa melupakan kamu sehinggalah hari ini. Dari segi pemikiran akan melibatkan kamu. Dari segi tindakan dan juga nekat, dia juga akan melibatkan kamu. Maka di sini teman-teman ada perasaan yang benar-benar ingin melibatkan kamu secara keseluruhan di dalam hidupnya. Ketika dia melakukan sesuatu atau mencari idea teman-teman dia pasti akan terfikirkan kamu. Jikalau dia ingin melakukan sesuatu, semangat itu akan hadir kerana kamu. Okey, di sini ada Two of Wands. Benar kata saya tadi sebenarnya teman-teman hubungan kalian ini mungkin terpisah, terputus atas alasan seseorang ini perlu memilih, perlu mengambil keputusan untuk memilih. Nah, di sini jelas bukan saja hubungan yang tergantung, tetapi mungkin dia telah memilih pergi meninggalkan. Maka jikalau hubungan kalian tidak diselesaikan dengan cara yang baik, maka ini menjelaskan mengapa ada hal-hal yang berkaitan dengan kamu yang tidak bisa dia lupakan. Teman-teman, maaf ada bunyi bising di luar Seperti saya katakan di bacaan saya sebelum ini saya tinggal dengan jiran tetangga yang teman-teman like to make noise Dan walaupun tahun baru Cina sudah berlalu, tetapi mereka masih akan memainkan mercun-mercun yang ada. Teman-teman, bear with the noise. Kita akan lanjutkan pembacaan Six of Vessel. Wah, benar teman-teman. Kemana pun dia pergi, kamu lihat bag-bag atau luggage ini berisikan dengan semua memori-memori yang berkaitan dengan kamu. Waktu yang diluangkan, waktu keajaiban yang diluangkan, magical moment yang diluangkan dengan kamu, momen kebahagiaan, isi hati yang sering diceritakan dengan kamu. Semua itu akan disimpan di dalam bag-bag ini. Kemana pun dia pergi teman-teman, bag-bag ini tidak akan dilupakan, sentiasa membawa kamu bersama. Maka ketika dia melakukan ini, menjadikan kamu adalah seseorang yang sangat sukar untuk dia lupakan. Kerana beberapa di antara dia, teman-teman, saya menangkap ini dengan begitu jelas Dia mungkin hadir sejak zaman kanak-kanak kamu lagi. Kamu mungkin telah mengenali orang ini berdekad lamanya, lebih daripada 20-30 tahun. Maka momen special seperti ini dibesarkan bersama. Tidak ada orang lain yang lebih memahami si dia ketimbang dirimu. Maka ini satu hal tentang kamu yang membuatkan kamu stand out, berbeza dengan yang lainnya. Satu hal ini tentang kamu membuatkan dia tidak dapat melupakan kamu. Kamu berbeza daripada yang lainnya. Ketika dia perlu travelling untuk bekerja, melayani jadualnya yang cukup sibuk di sini ketika dia packing the bag, packing the luggage dia pasti akan membawa memori-memori ini bersama. Sorry guys, bunyinya agak bising Maka teman-teman, di sini saya menangkap energi seseorang yang sukar ketika sering membawa energi. Wah, saya juga terperanjat.
Ketika sedang membawa energi kamu bersama seperti ini ya, ini menyulitkan dia untuk melupakan kamu. Oh guys, sorry guys. Seperti saya katakan tadi ya, jiran tetangga saya are very very noisy. Okey teman-teman, walaupun tahun baru Cina sudah berlalu ya, selagi ada mercun-mercun spare yang disimpan di rumah itu ya pasti akan digunakan. Dan saya seorang yang agak off track ya ketika terdengar bunyi bising seperti ini. Maafkan saya teman-teman ya. But I hope you will bear with me. Kita akan teruskan ya. Saya akan cuba fokus ke arah energi hari ini. Nah, kartu-kartu yang hadir ini cukup penting sebenarnya teman-teman. Ini menjelaskan dengan begitu details ya, mengapa dia mengalami kesukaran dari segi pemikiran, tindakan, nekat di hatinya untuk melupakan kamu. Kerana di sini dia telah membuat keputusan yang meninggalkan ya seseorang daripada masa lalunya, iaitu kamu yang sudah dikenali sejak zaman kanak-kanak lagi, memilih pekerjaan, memilih pasangan atau memilih keluarganya. Maka ini keputusan yang cukup berat sekali yang telah diambil. Ketika dia pergi, mungkin dia beredar keluar daripada kota, keluar daripada pulau atau keluar negara ya, dia membawa luggage ini. Bag-bag ini diisi dengan segala memori yang berkaitan dengan dirimu. Satu hal ini tidak dapat dia lupakan tentang kamu kerana zaman kanak-kanak kalian. Nah, ini jikalau orang ini bukan zaman kanak-kanak kamu ya, mungkin energi pembacaan hari ini tidak akan begitu resonate dengan kamu. Mungkin cuma ada sekadar saling curhat begitu ya, menceritakan perihal sesuatu yang mengganggu hidupnya, kesukaran yang dia lalui, yang dia ceritakan kepada kamu. Tetapi ini lebih menangkap teman-teman, seseorang yang sudah kamu kenali bertahun-tahun lamanya. Dan memori ini sukar untuk disingkirkan. Sesuatu yang tidak pernah dia lupakan tentang kamu, kebaikan kamu. Kamu merupakan kawan zaman kecilnya. Maka ini membedakan kamu daripada orang lain. Okey teman-teman, di sini ada Seven of Vessels. Kamu tahu teman-teman, orang ini banyak menganalisa sedalam-dalamnya. Seperti ketika dia merencanakan sesuatu, dia akan menganalisa sedalam-dalamnya sesuatu yang ada kaitan dengan kamu. Tidak ada keputusan yang dia ambil ya, walaupun sudah tidak bersama dengan kamu, yang tidak ada kaitannya dengan kamu. Salah satu daripada cups ataupun jar ini ya, pasti adalah kamu di dalamnya. Apapun keputusan yang dia ambil bersebelahan dengan Six of Vessels, ini mengindikasikan apapun keputusan yang dia ambil, sesuatu yang dia lakukan ke depannya, ini pasti akan melibatkan memori di antara kalian. Don't be surprised teman-teman ya. Mungkin orang ini tidak memilih kamu. Dia mungkin bernikah dengan orang lain, pergi dengan pasangan sahnya contohnya, atau pergi ke negara lain. Tetapi setiap keputusan yang dia ambil, yang melibatkan pekerjaan, keputusan yang melibatkan pilihan pribadinya, pasti akan ada berkaitan dengan kamu. Ini saya boleh pastikan. Kerana orang ini tidak pernah mengeluarkan kamu ya daripada memorinya. Saya menangkap dari tadi ya, dari segi pikiran, dari segi nekat di hati dan tindakan, ini sangat melibatkan kamu. Cuma posisi hubungan kalian ini terpaksa dilepaskan, digantungkan atau ada energi pengorbanan. Kamu atau dia terpaksa berkorban ya untuk melepaskan koneksi ini. Nah, sesuatu unfinished business seperti ini. Maka ini menjelaskan ya, sesuatu yang berlaku tidak sesuai dengan kehendak hatinya, membuatkan dia sukar untuk melupakan satu hal ini tentang kamu yang benar-benar membedakan kamu dengan yang lainnya. Saya harap ini jelas ya guys. Maaf ya, penjelasan saya juga agak terganggu ya kerana bunyi mercun yang agak bising di luar sana. Nah, di sini teman-teman, sehinggalah hari ini orang ini masih bergelut di dalam jiwanya. Ada konflik batin bergelut dengan dirinya dengan keputusan yang sudah dia ambil. Dia seperti terpaksa berjuang dengan orang lain ya. Dia mungkin mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan kamu atas desakan ataupun dorongan keluarga atau pasangannya. Tetapi sehinggalah detik ini ya, kamu lihat once ini masih menyala, membuatkan dia bergelut dengan jiwanya. Apakah keputusan yang dia ambil menggantungkan hubungan ini, pergi meninggalkan kamu? Kerana menurut saya ya, dia merasakan keputusan ini tidak tepat. Dan dia masih berkonflik, berjuang dengan dirinya sendiri. Maka ketika once ini masih menyala, tidak ada satu pun yang padam guys. 5 once ini masih menyala, tidak ada satu pun yang terpadam.
Maka ini mengindikasikan apa teman-teman? Hal-hal yang berkaitan dengan kamu, tidak satu pun yang dia lupakan. Nah, mungkin tema hari ini menyatakan satu hal tentang kamu yang tidak pernah dia lupakan. Tetapi ketika saya memandang ke arah gambar kartu ini ada banyak perkara tentang kamu yang tidak bisa dia lupakan. Mungkin ini melibatkan lebih daripada satu hal, mungkin ada 5 hal tentang kamu yang membuatkan dia bergelut dengan jiwanya, yang tidak bisa dia lupakan. Salah satu daripada indikasi api-api ini saya tidak tahu teman-teman, saya mungkin salah tetapi saya menangkap di sini ada sentuhan fisik dengan orang ini, membuatkan hatinya masih membara untuk kamu. Jikalau kalian pernah bersentuhan, energi ini tidak akan berjalan untuk kamu yang tidak pernah bertemu, tidak pernah bersentuhan tetapi untuk kamu yang pernah ada sentuhan fisik, ini juga merupakan perkara yang masih menyala, tidak pernah dia lupakan tentang kamu. Dan keinginan ini masih membara di hatinya, tidak terpadamkan. Nah, ini adalah hal-hal tentang kamu yang enggak bisa dia lupakan. Ini lebih daripada satu hal. Tidak seperti tema readingan hari ini satu hal yang tidak dapat dia lupakan, iaitu membedakan kamu daripada orang lain. Tetapi setelah melihat kartu ini, saya merasakan ada banyak hal tentang kamu yang tidak bisa dia lupakan. Teman-teman, zodiak terkuat yang hadir ke pembacaan hari ini sepertinya hadir daripada zodiak Cancer. Kita lihat lagi Major Arcana, Cancer, Pisces. Pisces dan Cancer mendominasi dan turut didampingi kerana ada Ace of Swords di sini, Gemini, Libra, Aquarius. Let me see. Pisces, Cancer, Scorpio. Ini Cancer yang mendominasi Cancer lebih mendominasi. Aries, Leo, Sagittarius. Saya menangkap lebih ke arah Aries. Ketiga-tiga sebenarnya teman-teman. Kita ada Ace of Wands di sini Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Saya lebih menangkap ke arah energi berzodiak Taurus di sini. Seperti itu Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak dia. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius ini lebih kuat ketimbang Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Tetapi Pisces dan Cancer mendominasi. Seperti itu. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ke arah diri kamu. Apakah lagi hal-hal tentang kamu yang tidak bisa dia lupakan sehinggalah saat ini? Saya sudah menyebut teman-teman satu hal tentang kamu yang berkaitan dengan zaman kanak-kanak kalian yang membedakan kamu dengan orang lain. Nah, itu satu hal yang tidak dapat dia lupakan sehinggalah hari ini. Tetapi kita perlu melihat lagi kerana keluar kartu Five of Wands ini memberikan saya gambaran ada 5 perkara tentang kamu yang tidak bisa dia lupakan. Selain daripada zaman kanak-kanak, sentuhan fisik, kita cuba lihatkan apa saja yang hadir melalui kartu-kartu ini. Persistent. Dia merasakan kamu ini teman-teman walaupun kalian mungkin sudah tidak lagi berkomunikasi, tetapi dia dapat merasakan kamu masih lagi menanti. Walaupun sudah bertahun-tahun, kamu tidak berganjak pergi. Nah, energi ini sudah saya tarik daripada kartu ini tadi Kamu masih lagi bertahan, persisten dengan sikap kamu yang tidak akan membuka hati kamu untuk orang lain. Jikalau kamu merasakan dia tidak tahu ini, you are wrong. Dia tahu teman-teman, kamu masih lagi setia menanti dan bertahan untuk dirinya. Walaupun kamu telah banyak kali atau sudah dikecewakan. Tetapi dia tahu, kamu masih menanti dia seorang sahaja dan tidak menanti yang lainnya. Kamu juga turut menutup pintu hati kamu, tidak membuka pintu hati untuk orang lain. Flexibility, sesuatu tentang kamu yang sangat sukar untuk dia lupakan Kamu orangnya mudah beradaptasi. You're a very flexible person. Dan kamu sentiasa memberikan dia kenyamanan kerana sikap kamu yang fleksibel seperti ini. Mudah untuk beradaptasi dengan situasi membuatkan dia sukar untuk melupakan kamu. Mungkin dengan orang lain tidak sefleksibel ini teman-teman Personality. Nah, ini tentang personality kamu teman-teman. Sikap kamu yang persisten, sikap kamu yang mudah beradaptasi, dan kamu mempunyai personality yang menarik hati sehingga membuatkan dia, ada cicak yang bergaduh di belakang saya guys. Personality kamu yang cukup memikat hatinya. Nah, ini yang membuatkan dia teman-teman sangat sukar untuk melupakan dirimu. Hal-hal yang lainnya, wow, ini benar apa yang saya rasakan tadi sentuhan fisik.
temptation. Orang ini masih lagi tergoda dengan kehangatan cintamu. Nah, ini akan lebih kuat ya jikalau kalian pernah bersentuhan. Ini sesuatu yang menurut saya ya, sudah saya rasakan tadi dan keluar kartu ini, tidak pernah dia lupakan. Ada momen yang begitu indah di antara kamu dengan dia ketika kalian bersama. Dan ini sesuatu yang menurut dia ya, cukup berbeda dengan orang lain. Mungkin ketika bersama dengan kamu, dia dapat merasakan pengorbanan, ketulusan cintamu. Ini bukan sekadar memuaskan nafsu ya, tetapi kamu ketika bersama dengan kamu, ini lebih ke arah benar-benar memenuhi keinginan dia. Orang yang benar-benar penyayang. Kamu banyak berkorban dari segi tubuh badan dan segala-galanya sehingga dia tidak bisa melupakan kamu. Banyak yang kamu berikan di sini. Kamu bukan saja memberikan, tetapi kamu memberikan dengan penuh ketulusan. Dan ketulusan cinta itu bisa dirasakan melalui sentuhan kamu. Maka ini sesuatu yang tidak bisa dia lupakan sehinggalah hari ini. Maka firasat saya tadi mengatakan ada sentuhan fisik ya, itu benar sekali. Nah, ini mungkin energi yang tidak akan resonate sekali lagi dengan semua orang, tetapi beberapa ya. Okey guys, kartu yang terakhir. Berlandaskan ingatannya yang masih jelas tentang kamu ya. Apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini? We are meant for each other. Kamu tahu mengapa dia tidak mahu melupakan kamu? Kerana jauh di dalam hatinya, dia tahu teman-teman, sebenarnya kalian ini ditakdirkan untuk bersama, bukan untuk berpisah. Nah, walaupun berpisah melalui badan, tetapi hati dia tidak pernah melupakan kamu. Dan dia menyedari hakikatnya, kalian ini adalah meant for each other ya. Seharusnya sudah memiliki satu sama lainnya. If only you knew what I'm going through right now. Kamu tahu teman-teman, dia seperti ingin menjelaskan, if only you knew, alangkah baiknya jikalau kamu sebenarnya tahu ya, apa yang sedang terjadi di dalam hidupnya detik ini. Saya menangkap daripada kartu ini ya, ini mungkin mendorong dia merindukan kamu kerana hidupnya tidak baik-baik sahaja. Keputusan yang dia ambil untuk pergi meninggalkan kamu ya, membuat pilihan yang lain itu mungkin tidak tepat dan dia sebenarnya benar-benar tidak bahagia detik ini. Tetapi terpaksa bertahan dengan situasi yang sudah dia pilih. Maka ini mengarahkan semua energi ya, untuk kembali mengingati dirimu. You are the only one I love and need. Nah, ini seperti cinta sejak zaman kanak-kanak guys. Kamu adalah satu-satunya yang dia cintai dan dia perlukan, yang dia butuhkan, bukan orang lain. Nah, cinta ini masih lagi ya bersemarak di dalam dadanya sehingga dia tidak bisa melupakan kamu. Ini membedakan kamu dengan yang lain ya, kerana kamu adalah yang satu-satunya dia inginkan. Menurut dia ya, tidak perlu dijelaskan lagi, kamu sebenarnya sudah tahu. Kita lihatkan ya, kartu terakhir ya. Sometimes I feel so insecure with this relationship. Mungkin ada perasaan insecure seperti ini yang membuatkan dia terpaksa memilih di kala itu ya untuk pergi meninggalkan kamu. Kerana dia tidak tahu teman-teman, apakah hubungan ini akan stabil ke depannya dengan kondisi hubungan kalian yang seperti ini. Maka ada sisi insecurity dia ya yang membuatkan dia mengambil keputusan yang terburu-buru untuk pergi berpisah meninggalkan kamu. I love you so much, but I keep running away from you and I don't understand why myself. Dia begitu mencintai kamu, tetapi semakin dia mencintai kamu, dia semakin menghindar, melarikan diri jauh dari kamu. Dia juga tidak faham teman-teman ya, tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Padahal dia sangat mencintai kamu, apakah perlu kalian berjauhan? Setiap kali dia jatuh cinta dengan kamu, tertarik banget sama kamu, dia akan berlari lebih jauh daripada kamu, bukan ke arah kamu. Maka ini menjelaskan mengapa dia menyesal detik ini ya. Dan detik ini seperti terburu-buru ya, energi dari pihaknya tadi untuk kembali datang mencari kamu. Ada sesuatu yang ingin dia ungkapkan dengan cara yang cukup terburu-buru guys. Ketika dia bertemu dengan kamu nanti, saya percaya dia akan ungkapkan ini di depan kamu. Baik teman-teman, kita lihatkan ya kepada inisial apa saja yang hadir ke pembacaan kali ini. Okey teman-teman, saya susunkan dahulu ya. Baik teman-teman, inisial yang hadir ada letter W, A, F, E, N, Y, T, V, Q, L, B, O,
J, G dan Z. Jelas kelihatan teman-teman ya? Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Apa pun yang terjadi, tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.